Halo rekan-rekan muda yang terkasih, berkah dalam. Hari ini saya akan ngobrol-ngobrol santai dengan Romo Paroki Santo Ignatius Karapia. Obrolan kali ini kami akan membahas tentang peranan pastor paroki dalam berbagai bidang pelayanan. Yuk kita simak. Halo rekan-rekan muda yang terkasih, berkah dalam. Saat ini saya sudah berada dengan salah satu Romo Paroki di Keuskupan Agung Semarang. Kami akan berbincang-bincang sekilas tentang peranan pastor paroki terhadap bidang-bidang pelayanan. Oke Romo, sebelum kita mulai obrolan santainya, Romo bisa perkenalan diri dulu supaya teman-teman yang ada di rumah yang sedang nonton kenal sama Romo. Oh ya, Sunaryadi. Nah, sekarang saya berkarya di paroki ini. Ngerti dong paroki ini? Santo Ignatius Karapia. Belum lama, belum ada setahun ya. Ya Romo, langsung aja Romo, pertanyaan pertama. Kata persekutuan sudah sangat tidak jarang didengar oleh umat Kristen Romo. Nah, yang saya tanyakan, menurut Romo, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan persekutuan umat beriman Kristiani menurut pandangan Romo? Persekutuan umat beriman Kristiani. Dia itu sebetulnya kan jati diri gereja itu. Jadi sebutan gereja yang sungguhnya itu adalah persekutuan, bukan gedungnya. Ini kan cuma gedung. Maka memang itu jiwa jati diri gereja, persekutuan itu, kumpulan umat beriman yang beriman kepada Allah melalui Tuhan Yesus dan Roh Kudus-Nya. Pertanyaan kedua. Nah, dalam persekutuan umat beriman Kristiani kita memiliki gembala dan salah satu gembalanya itu imam. Ya. Romo sendiri. Siap. Nah, sebenarnya apa yang menjadi tugas para imam dalam bidang liturgi dan peribadatan Romo? Bukan kaitan dengan persekutuan ya? Iya, bukan. Liturgi ya? Geser liturgi ya? Oh. Ya. Kalau tugas dalam liturgi, karena tadi kan menyebutnya kan imam bukan pastor toh. Ya, imam. Nah, sebutan imam memang khas, imam itu tugasnya memang dalam memimpin peribadatan yang itu merupakan perayaan iman, dan itu dalam dalam penghayatan kita itu sebagai bagian dari karya Tuhan Yesus dalam menguduskan hidup umat manusia dalam perayaan-perayaan liturgi yang kita rayakan. Imam itu menjadi penghadiran Kristus itu sendiri dalam memimpin liturgi. Sing mimpin sebetulnya Tuhan Yesus, tapi imam hanya melakukan tindakan Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita masuk ke tentang pewartaan. Siap. Berbicara tentang pewartaan, kita sebagai umat beriman memiliki tugas yang sama ya Romo, dalam hal pewartaan. Tapi tugas apa saja yang dilakukan para imam dalam bidang pewartaan? Apa saja yang perlu Romo perhatikan terkait bidang pewartaan ini Romo? Romo Paroki. Pewartaan itu yang jelas, yang setidaknya yang saya hayati adalah menjaga ajaran iman. Jadi saya dipercaya di sini oleh Bapak Uskup untuk mendampingi 2.500-an umat yang semuanya itu beriman kepada Kristus. Mereka itu tugas saya untuk menjaga agar apa yang telah mereka imani itu dapat semakin bertumbuh. Maka saya menjaganya adalah dengan cara menyegarkan kepada mereka dengan pewartaan sabda. Maka kalau basa Jawa itu gamane, itu senjatanya itu adalah kitab suci, karena memang pokok ajaran iman itu ada bertumbuh dari kitab suci, baru ke ajaran-ajaran gereja yang lain, tradisi macam itu. Gereja turut ambil bagian dalam bidang pelayanan kemasyarakatan. Apa saja yang menjadi tugas orang imam dalam
bidang sosial masyarakat ini Romo? Dan bidang kemasyarakatan imam itu yang jelas saya secara secara pribadi yang hidup dalam suatu bangunan fisik ya, ini juga adalah rumah, maka disebut pasturan karena rumahnya pastor. Artinya saya sebagai pribadi itu juga bagian dari masyarakat, maka itu dari yang kecil itu saja sudah menjadi jelas saya bagian dari masyarakat, maka juga ambil bagian bersama dengan masyarakat. Lalu selain ambil bagian dalam masyarakat sekitar, saya di sini bersama dengan warga RT, RW, ada jalinan persaudaraan yang memang juga kita ikut masuk di situ, juga ikut memompa semangat positif umat untuk hadir bersama masyarakat, karena memang gereja itu bagian dari masyarakat, itu tidak bisa dihilangkan. Suatu paroki itu ibarat rumah tangga ya Romo, ya. Dengan pastor paroki sebagai kepala keluarganya. Sebagai kepala keluarga atau Romo paroki, apa saja hal-hal yang Romo lakukan agar anggota keluarga atau umat dapat tercukupi kehidupan sehari-harinya? Misalnya seperti agar umat harmonis gitu Romo. Apa yang harus Romo lakukan sebagai kepala keluarga begitu Romo? Sebagai kepala keluarga, satu itu kan mereka butuh asupan. Asupan. Memang gizi betul ya. Tetapi saya sebagai imam tidak langsung memberi mereka beras. Kecuali masa Covid ini ya. Masa Covid ini memang ada, memang sungguh butuh beras, memang bukan dengan uang saya ya, tapi dengan uang umat juga kita support yang mereka butuh kebutuhan pokok, butuh kerjasama untuk mengembangkan unit perekonomian, lalu juga pendidikan, itu sudah bagian ya. Lalu yang asupan rohani jelas kaitan dengan liturgi, itu kan bagian dari asupan rohani, pewartaan. Lalu selain itu juga saya mencoba secara rutin menjadwalkan mengunjungi mereka. Oh, ada kunjungannya. Ya, ada kunjungan secara terjadwal dan didata. Maka umat yang saya kunjungi itu sudah ada filenya. Oh, keluarga ini kurang lebih seperti ini situasinya, semacam itu. Ini udah menjawab pertanyaan soal nomor 6, jadi saya lanjut aja Romo. Gereja juga kan sangat mendukung nih Mo pada bidang penelitian dan perkembangan. Ya. Apa tugas atau peranan Romo dalam bidang ini Romo, dalam penelitian dan pengembangan ini? Yang jelas bisa dikata Romo ya angabai ya, karena artinya begini, Romo itu kan di sini kan aku sebut tadi kan kepala. Iya, kepala. Sebagai pemimpin organisasi. Maka memang dalam segala bidang itu bertanggung jawab. Kalau Litbang kan penelitian pengembangan, artinya itu menggulirkan roh atau semangat spirit supaya paroki ini selalu dinamis, tidak statis, selalu reflektif, inovatif dan kreatif tentu saja. Terus pinter dewe no. Itu gereja kita sangat butuh itu, karena kalau orang luar melihat gereja Katolik itu kan kayak itu identik dengan konservatif, tetapi sisi inovatif transformatifnya sebetulnya terus kita kembangkan. Oke Romo, jadi kita sudah bahas beberapa peranan pastor paroki dalam beberapa bidang, dan tentu saja Romo melakukan semua tugas-tugas ini dengan bantuan Dewan Pastoral Paroki ya Romo. Ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Dewan Pastoral Paroki Romo? Apa aja lingkup kerja mereka? Dewan Pastoral Paroki tentu saja itu menjadi rekan kerja kami para Romo ya, karena saya sendiri juga berdua di sini rekan kerja kami, dan memang itu sudah berjalan begitu rupa dalam sejarah berpastoral di gereja kita. Ada orang tertapis, ada awam, dan bagaimana melibatkan awam yang memang sejak zaman ke zaman awam itu memiliki peran yang sangat luar biasa dalam menumbuhkan gereja. Di keuskupan manapun saya lihat awam itu sangat berperan besar. Maka Dewan Pastoral Paroki yang jelas
mereka banyak awam, yang Romo kan hanya kami berdua. Itu menjadi rekan kerja kami untuk mengembangkan komunitas persekutuan umat Allah di paroki ini dalam semua bidang yang tadi ditanyakan tadi itu. Oke Romo. Nah, Dewan Pastoral Paroki ini kan diketuai oleh pastor paroki sendiri Ya. kan Romo. Nah, menurut Romo bagaimana kepemimpinan ideal dalam paroki Romo? Yang dipikirkan atau yang saya laksanakan? Yang dipikirkan dan yang terlaksana bagaimana korelasinya gitu Romo? Yang dipikirkan tentu saja yang tadi juga sudah muncul, itu menjadi inovator, motivator, transformator, pokoknya tortor sing apik-apik pokoknya. Bukan koruptor ya Romo? Nah, itu nggak baik itu. Baik. Pokoknya sing apik itu duane di or itu. Itu lalu dibarengi tentu saja dengan kekuatan spiritual, karena jenenge imam itu kan khasnya artinya memang di spiritual, di hidup rohani macam itu. Memang kudune kami para imam itu memang punya keunggulan di situ. Kudune tahu ya, seharusnya itu. Lalu juga secara ilmu organisasi manajemen itu kita terapkan, dan kebetulan di Keuskupan ini sudah bertahun-tahun, khususnya semenjak Monsinyur Suharyo dulu menjadi uskup, itu sungguh menggunakan ilmu positif secara sangat gencar ya untuk tata kelola gereja, dari pembuatan program, pengelolaan akuntansinya, dan banyak hal yang lain, memakai ilmu positif. Jadi banyak hal itu di mix untuk mengelola, mengepalai sebuah paroki. Lalu saya, itu yang terpikirkan dan dirancang oleh Keuskupan. Tentu saya sebagai pribadi itu sebagai figur yang mencoba, ibarat ini adalah arus, maka saya terjun di situ dan berenang. Nah, berenang itu kan ada proses belajar, menyesuaikan diri. Maka itu yang saya lakukan dengan arus yang ada di Keuskupan, lalu juga kekasan di paroki, juga pribadi-pribadi semacam itu. Tentu saya sebagai imam juga mengalami bagian yang seperti yang direncanakan, ada yang tidak seperti yang direncanakan, ada yang bahkan sangat tidak ideal, semacam itu ditemukan. Oke, untuk pertanyaan terakhir Romo, apa pesan Romo kepada kami para calon-calon katekis atau para calon tenaga pastoral supaya semakin mantap dalam mempersiapkan diri untuk membantu para imam dalam hal pelayanannya? Ya, satu, saya pasti mengatakan saya itu memang menerima tahbisan, lalu menerima tugas untuk perutusan untuk mengajar. Nah, saya tidak mungkin bisa mengajar sendiri, pasti. Masuk calon baptis, calon penguatan itu kalkulasi pasti nggak bisa. Maka anda itu yang menjadi teman-teman saya. Nggak tahu nanti anda akan bekerja di daerah mana, tetapi kan tetap akan berrelasi dengan para imam. Maka itu saya harapkan tetap dijaga. Jangan sampai hanya berhenti di sekolah, PNS, tapi tidak kemudian ada kedekatan hati dengan gereja dan pastor, tentu saja dengan umat setempat. Harapan saya adalah seperti itu untuk teman-teman semua. Oke, teman-teman, rekan-rekan, obrolan santai kita sudah selesai. Sebelumnya saya mengucapkan